bernama Koalisi Perubahan itu ya salah total. Kenapa Mas? Kenapa? Karena Hengkangnya Mas Sandi dari Gerindra ke P3 itu termasuk permintaan Pak Jokowi. Katanya Mas Sandi ini makin pesimistis untuk jadi cawapres. bukan Gimana tuh? pesimistis tapi realistis. Kami dengar bahwa Mas Sandi diminta untuk menandatangani sebuah kontrak lah kalau nanti jadi cawapres Mas Ganjar itu tidak boleh bermanuver untuk 2029. Bener nggak? Saya pernah jadi Halo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Halus Politik. Hari ini kami memindahkan ruang syuting yang biasanya di kantor Tempo. Kami pindahkan khusus malam ini di rumahnya Mas Sandiaga Uno. padahal enak kalau di spesial tempat nih. di Kantor kami. kantornya Tempo kan. Ya, Iya. Mas Sandi ini sudah menonton Bocor Halus. Sudah ada Sudah bersiap-siap ya Mas ya. Iya, siap di roasting Mas. sudah siap. Jangan baper loh Mas. Iya. Sampai ngerahin buzzer nanti. Tapi gue percaya Mas Sandi kayaknya nggak baper sih. Karena nggak memiliki kapasitas baper karena nggak punya buzzer. Belum ada di tahapan itu. Itu hanya tahapan dewa-dewa yang punya buzzer. Ya ngomong makin sering pakai peci nih Mas. Iya, soalnya nggak ada rambut. Habis haji. Iya, bisa haji kemarin. Ini karena pindah ke Partai Islam juga ya. Kebetulan kan baru pulang haji, terus ya banyak kegiatan di P3 itu kayaknya standar kostumnya itu PJ ya. dengan peci, jadi ya mengikuti Adaptasi ya Mas ya. kan when in Rome you dress like Romans. Kita mengikuti beradaptasi lah. Ya, masih ini Mas ya, ada kaitannya juga dengan pencawapresan gitu Mas. Pencawapresan menariknya di P3 itu sudah ada pembagiannya bahwa sesuai dengan Rapimnas dan dikuatkan oleh Rakernas kemarin, saya ditugasinnya di Bapilu. Bapilu betul. Jadi untuk Pak Mardiono sendiri yang diamanahkan oleh Rakernas untuk membawa nama bacawa pres ini, dan itu domainnya Pak Haji Muhammad Mardiono. Kita ditugaskan untuk fokus di pemenangan pemilu, baik itu pilpres, pileg maupun pilkada. Tapi soal cawapres ini kayaknya menarik nih Mas. Gue dengar info ya Mas ya, dari banyak orang lah. Katanya Mas Sandi ini makin pesimistis untuk jadi cawapres. Bukan Gimana tuh? pesimistis tapi realistis. Oke. Gimana tuh Mas? Kan saya tuh mengikuti kontestasi demokrasi mulai dari 2017, awalnya jadi calon gubernur, terus terdegradasi menjadi calon wakil gubernur, walaupun saya yang mengambil keputusan tersebut. Waktu Pilpres 2019 juga last minute banget kan, dipanggil dari Moskow balik, terus jadi cawapresnya Pak Prabowo. Jadi masih dinamikanya masih sangat tinggi dan selalu last minute, karena politik itu di Indonesia itu always last minute. Dan saya sangat memahami itu, bahwa politik last minute, walaupun mengurus masyarakat, terutama ekonomi masyarakat itu minute to minute, tapi saya sangat realistis bahwa last minute kemungkinan bisa berubah. Jadi ya manage ekspektasi kita lah, mengelola ekspektasi kita. Jangan sampai nanti tinggi. Ya, kepedean, tiba-tiba kecewa. Ya. Mas di mana Arab Saudi kemarin kan sempat ketemu Mas Ganjar ya, dan udah viral tuh Mas di TikTok, di YouTube itu kan, mengenalkan Mas Ganjar sebagai the next presiden. Apakah ini kemudian yang ekspektasi yang Mas Sandi sebut tadi? Kan P3 sendiri sudah ada kerjasama politik. Dengan PDIP. Jadi tugas Bapilu saya kan memenangkan pilpres saya. Jadi capresnya. Iya, memenangkan pilpres untuk mendukung capres yang sudah diusung oleh kerjasama politik ini. Dan ini
terjadi pertemuan itu betul-betul nggak direncanakan. Dan saya kebetulan karena prosesi haji saya itu bagian daripada simposium akbar haji yang diundang oleh Kementerian Haji, saya didampingi saat itu oleh petugas dari Kementerian Haji. Jadi pas ketemu Pak Ganjar, saya ya perkenalkan insya Allah the next president gitu. Itu yang memang nggak ada perencanaan, bicara itu mengalir aja gitu. Dan Tapi soal hubungan Mas Sandi dengan PDIP, kan ada pertemuan juga Mas Sandi di Bali dengan Bu Mega. Apakah benar itu dijodohkan gitu oleh Pak Jokowi yang membawa Mas Sandi juga ke Bu Mega, atau apa? Katanya setelah dari situ Mas Sandi makin kecil peluangnya untuk jadi pasangannya Pak Ganjar. Di PKB, Pesta Kesenian Bali itu adalah event yang masuk ke dalam karisma event Nusantara, dan saya diundang sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mewakili pemerintah pusat. Nah, di saat itu yang menjadi tamu utamanya ya Ibu Megawati Soekarno Putri, dan beliau menyampaikan pidato. Jadi kedatangan itu sebatas tugas dan fungsi saya di kementerian, dan memang jika tugas dan fungsinya di kementerian ya memang tidak ada pembicaraan politik sama sekali. Tapi nama Mas kan ya kita sudah tulis juga tuh Mas beberapa kali, adalah salah satu dari 2 tokoh yang dijagokan Pak Jokowi itu. Kalau kami di antara teman-teman ini ngomong Golden Boy Pak Jokowi itu ada 2, Mas Sandi sama Pak Erik gitu. Gimana itu Mas Sandi merasa itu nggak sih, dan dalam proses politik ini mendapat privilege endorsement, dukungan itu termasuk mengakses politik ke PDIP gitu. Saya sangat meyakini bahwa Pak Jokowi dalam kapasitasnya sebagai seorang kepala negara melihat bahwa keberlanjutan dari hasil kerja pemerintahan ini tentunya menjadi salah satu keinginan beliau, tingkat kepuasan publik yang tinggi dan juga proses pembangunan yang diapresiasi, terjaganya inflasi dan menurunnya pengangguran dan terciptanya lapangan kerja. Namun tentu yang menentukan kan partai politik dan gabungan partai politik. Bisa saja Pak Presiden mencalonkan atau dekat dengan A, si B, si C, tapi pada akhirnya para pimpinan partai politik itulah yang akan menentukan. Apalagi menurut beberapa data yang saya terima, bahwa karena Pak Jokowi ini punya tingkat kepuasan terhadap pemerintah yang sangat tinggi, pilihan Pak Jokowi atau persepsi kedekatan dengan Pak Jokowi menentukan ini ya, Mas? Cukup menentukan, dan angkanya itu cukup signifikan ya, 16-17%. Ngomong-ngomong soal dukungan sih Mas, belakangan kan mantan pasangan Mas Sandi di 2019 Pak Prabowo kan mendapat endorsement ya paling gede nih dari Pak Jokowi. Ada nggak sih Mas peluang balikan Mas dengan Pak Prabowo? Kalau hari ini karena partai saya sudah mengikat kerjasama politik dengan PDIP yang mengusung Pak Ganjar, tentunya dalam konteks tersebut kita memperjuangkan agar Pak Ganjar bisa menjadi presiden ke-8 Republik Indonesia. Tapi kan politik ini seperti yang saya sampaikan tadi sangat dinamis. Saya sebagai ketua Bapilu akan terus fokus kepada peluang terbaik untuk P3, dan tentunya nanti pimpinan juga pasti akan mengambil keputusan yang tentunya memastikan apa yang menjadi kepentingan rakyat Indonesia yang akan diperjuangkan oleh P3 ini bisa kita wujudkan. Jadi ada yang kasih tahu saya bahwa dalam politik itu tidak ada yang
tidak mungkin. Justru politik itulah the art of impossibilities and the science of possibilities. Jadi ini seninya ketidakmungkinan, tapi juga ada ilmunya dari segi kemungkinan. Jadi inilah yang nanti kita akan lihat. Saya nggak mau terlalu banyak berandai-andai. Masih ada sekitar 3 bulan. Mas sekarang kalau ketemu Pak Prabowo di kabinet gimana Mas? Apa Pak Prabowo jangan-jangan bilang menyesalkan lo tuh? Saya justru senang terus terang setelah melepas ya bahwa hubungan saya sama Pak Prabowo tetap baik. Kalau rapat kabinet itu apa sengaja atau tidak saya nggak tahu, karena saya didudukan selalu berdekatan sama Pak Prabowo. Oh gitu ya. Sinyal apa nih? Ya dari dulu sebetulnya. Semenjak bergabung di 2020 ditaruhnya gitu loh, berdekat-dekatan gitu. Tapi ya pasti beliau sangat happy ya dengan melihat angka surveinya bagus. Tapi kan itu juga tantangan buat saya sebagai nanti Bapilu yang Di P3 mendorong kemenangannya Pak Ganjar. Itu ya kebetulan saya pernah ada dalam kontestasi tersebut dan saya cukup dekat dengan elektoral, berada di tengah masyarakat. Isu-isu apa yang akan kita kemas untuk kita tawarkan kepada para pemilih. Setelah pertemuan antara Pak Jokowi dan Bu Mega, Pak Jokowi memanggil Mas dan membicarakan lah, ngobrolin lah soal hasil pertemuan itu. Gimana tuh Mas bocorannya tuh Mas? Bocorannya saat itu, ya ini bukan bocoran ya, sudah banyak yang mengulas. Malah ditulis panjang banget sama Cica di Tempo. Dan saya tidak terlibat dalam pertemuan tersebut, tapi informasi yang saya dapatkan bahwa ya tentunya nanti akan dan ini dikonfirmasi oleh Pak Mardiono ya, waktu saya sudah bergabung, karena itu kan terjadinya sebelum saya bergabung di P3. Tapi setelah bergabung di P3 bahwa penentuan calon wakil presidennya Pak Ganjar ini akan di bulan September atau Oktober, last minute lah ya Mas. Last minute, dan akan dibicarakan dengan para pimpinan partai. Dan menurut saya, kenapa saya realistis? Karena pengalaman saya sebelumnya. Dan saya melihat bahwa akhirnya yang ada di depan hadapan saya sekarang ini adalah bagaimana gerak langkah mesin politik dari P3 ini bisa mencapai target-target yang sudah diberikan, 11 juta suara. Ini kan nggak mudah, dari 6 juta terus naik menjadi 11 juta. 40 sampai 50 kursi, sekarang 19 kursi. Jadi ini tugas yang amat berat untuk mengemban amanah ini. Jadi menurut saya oke, kita udah bagi tugas, Pak Mardiono nanti yang, dan saya akan realistis. Saya udah tanya berkali-kali, gimana kalau misalnya nggak dipilih? Ya saya ikhlas aja, karena memang selalu etos kerja 4A saya itu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Mas, saya cuma nanya, pertemuannya Mas dengan Pak Jokowi itu apa sebenarnya? Bener nggak pembicaraan kalau soal pertemuan pembicaraan sih gitu? ada yang bisa saya buka, ada yang tertutup, tapi yang semuanya sudah tercatat di laporan yang detail di majalah Tempo. Saya juga bingung itu, hebat banget, detail banget gitu. Kok bisa tahu gitu ya. Tapi itulah dinamika. Bahwa kan Pak Jokowi ini pasti menginginkan, dan berulang kali dia selalu bilang, ini bukan buat saya, ini buat Indonesia, untuk keberlanjutan Indonesia sendiri. Dan rakyat sudah menyampaikan ini dan jelas terregistrasi di jajak pendapat yang selama ini kita ikuti. Dan saya punya survei internal juga, saya bilang betul Pak, dan ini hampir dekat. Ya kalau udah begitu kita ikut dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Menurut saya kepentingannya ada di situ. Oke, Mas, tapi dulu kami juga pernah menuliskan ya, Mas Sandi ini memang dari dulu sangat disukai oleh Presiden Jokowi.
Ya kan kita tahu mulai dari 2012 Mas diajak untuk menjadi cawagupnya ya di DKI. Tapi Mas sampai lari-lari tuh. Iya. Bener Mas? Kejar terus kan. Dikejar-kejar terus Mas Andi. Ngumpet tuh enggak? sampai segitunya Iya, ngumpetnya kesengsem sama Mas Andi gitu kan. Nah, terus kemarin itu juga waktu 2019 relawan Jokowi itu bertanya pada presiden, Pak Jokowi, siapa pengganti Bapak berikutnya? Dan dia menyebut nama Mas. Artinya Mas memang merasa dengan ya kita juga tahu ya sebelumnya juga ingin Mas Andi bergabung dengan pemerintah gitu kan, ngebet banget berulang kali gitu. Mas merasa sebagai anak Mas gak sih dari Pak Jokowi? 2019 itu setelah pemilu ya. Persis. Setelah pemilu dan ada kesepakatan untuk Pak Prabowo Gerindra bergabung dengan pemerintah, dan saat saya memutuskan waktu itu untuk jeda sejenak dari politik, saya minta izin sama beliau. Memang survei internal kami dan juga tervalidasi karena itu juga terlalu pagi untuk melakukan survei ya, tapi kan biasanya kita kan mau lihat nih setelah pemilu, 6 bulan setelah pemilu itu gimana sih keadaan topografi daripada elektoral gitu. Memang survei saya waktu itu paling tinggi. Sebagai apa Mas? Sebagai calon presiden. The next calon presiden. Pada saat itu terpotret seperti itu gitu. Artinya 2019 membuahkan hasil untuk Mas ya? Iya, waktu 2019 itu setelah kabinet terbentuk dan lain sebagainya di awal Januari kalau nggak salah, terus Pak Jokowi menyapanya itu malah di acaranya HIPMI waktu memperkenalkan pengurus baru HIPMI, beliau menyampaikannya gitu. Dan itu beliau memiliki data, saya juga memiliki data, tapi pada saat itu kan pemerintahan baru mulai bekerja, masih ada 5 tahun lagi kan. Dan seiring dengan COVID, seiring dengan banyak perkembangan kan akhirnya yang terjadi seperti yang saat ini sekarang. Pada saat itu juga, saat tahun 2020 akhirnya setelah COVID, 2020 akhir saya diminta dan ditunjuk untuk bergabung di pemerintahan. Saya juga menjelaskan kan ke teman-teman saya yang ada di luar pemerintahan, ini keputusan yang saya ambil. ABCD, dan dalam waktu itu janji 6 bulan dari sekarang saya akan tunjukkan apakah ini keputusan yang tepat atau keputusan yang tidak tepat. Dan ternyata dari segi tugas dan fungsi yang saya jalankan di kementerian ini semuanya sesuai dengan target dan malah di atas target. Nah, apakah elektoralnya itu juga akan naik? Ternyata kan tidak. Kita bisa buka kan bahwa akhirnya yang memimpin di depan dalam penanggulangan COVID itu yang mendapat limpahan suara yang banyak. Tapi dengan seiring COVID-nya juga mereda, nah mulai terbuka peluang kan. Sekarang terbuka peluang, angkanya Pak Prabowo bagus, dan semuanya sekarang memiliki peluang. Tapi di dalam proses itu saya menyampaikan, dan ini secara rutin saya update Bapak Presiden, bahwa sebetulnya kalau dilihat dari data sekarang semuanya juga ingin menjadi bagian daripada pemerintahan. Karena pemerintahan mendapatkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi. Nah, sekarang bagaimana memastikan bahwa kontestasi demokrasi 2024 itu sejuk, kondusif. Dan sehingga saya baru kelar dari persiapan International Investment Forum nih, kita di Bali minggu depan atau 2 minggu dari sekarang, bahwa saya bilang kepada para investor jangan khawatir, siapapun nanti yang akan memimpin ini akan menjadi fokus, yaitu continuity, reconciliation. Jadi keberlanjutan, rekonsiliasi, tidak ada lagi polarisasi, dan fokus pada bidang ekonomi. Mas, di kabinet Pak Jokowi itu kan ada 3 klasifikasi menteri. Menteri ruang makan, menteri ruang tamu, dan menteri ruang rapat. Mas Andi masuk yang klasifikasi mana nih? Menteri yang ada di beranda. Di beranda tapi dikejar-kejar terus sama Pak Jokowi. Beranda ruang makan maksudnya. Kemarin waktu di Papua Street Carnival, itu mungkin event pertama setelah G20.
saya bersama beliau. Pak Jadi kalau dilihat ruang makan, ya saya pernah makan sama beliau berdua. Di ruang rapat ya pastilah pembantu presiden. Tapi di ruang tamu juga sering nunggu. Kalau banyak menteri-menteri yang lain, saya dipanggil khusus ya saya nunggunya di ruang tamu gitu. Ya soal faktor Pak Jokowi Mas, termasuk hengkangnya Mas Sandi dari Gerindra ke P3 itu termasuk permintaan Pak Jokowi. Info yang kami dapat ya. Mungkin melihatnya seperti ini. Gimana? Jadi setelah 2019, apa rencana Mas Sandi? Ya, saya mau istirahat dulu Pak. Banyak habis amunisi Pak. Saya mau kumpul-kumpul lagi Pak. Karena saya sudah ya bagus, berarti kan komit di politik kan. Dan nggak akan meninggalkan gelanggang. Ya sudah. Dan rencananya saya udah bicara sama Pak Prabowo bahwa kita nanti akan bekerja sama. Makanya saat Rakornas Gerindra saya memutuskan untuk kembali ke Gerindra. Karena ada pembicaraan dengan Pak Prabowo mengenai langkah-langkah ke depan. Dan ternyata setelah 3-4 tahun setelah 2019 dan saya sudah bergabung dengan pemerintahan, Pak Prabowo sudah memiliki rencana lain dengan bergabung dengan PKB dan sudah akan mencalonkan diri, dan beliau sekarang memiliki survei yang baik dan partai Gerindranya sudah kuat, dan saya mulai mengkaji opsi. Dan di saat yang sama saya mendapatkan banyak undangan dari beberapa partai, tapi yang paling intens itu adalah dari P3. Hampir 9 bulan. Saya sekarang menghitung mundur 9 bulan, dan saya selalu konsultasi sebagai pembantu presiden, tentunya konsultasi dengan Pak Presiden, dan Pak Jokowi memberikan pandangan dan sebagainya. Baru sekitar Januari setelah Pak Prabowo tanya sama saya jelaskan sama Pak Prabowo, ini loh yang saya mendapat undangan. Akhirnya beliau memberikan arahan, ya boleh terima undangan, bagus itu bersilaturahim, tapi koordinasi dengan kami, dengan saya, dengan tim. Dan itu sudah saya lakukan, dan saya kan nggak dapat tugas sama sekali di Gerindra. Saya hanya sebagai wakil ketua Dewan Pembina, dan Pak Prabowo menyatakan kamu fokus di kementerian. Dan belum ada tugas juga mengenai 2024. Tapi kenapa nggak langsung gabung waktu itu Mas? Karena dibutuhkan. Nah, saya tidak ingin terburu-buru, saya tidak ingin tergesa-gesa, saya tidak ingin mengambil keputusan secara emosional. Saya sampaikan setelah pemikiran saya mundur dari Gerindra, dan saya tadinya mau break. Banyak yang bilang nih masa idah politik. Dan ya antara 2-3 bulan. Dan ternyata setelah melewati beberapa tahapan, diberitahu tanggal 14 Juni kemarin sudah bisa bergabung, sudah melewati tahapan-tahapan tersebut, dan tanggal 17-nya ditunjuk menjadi ketua Bapil. Ya. Soal ini juga Mas, peran Mas Sandi dalam kontestasi itu kan tidak hanya pemenangan ke P3 ya. Sebelum itu juga kami mendapatkan informasi bahwa Mas Sandi bagian yang mendekati koalisi perubahan atau koalisi pendukung Anies Baswedan begitu, dan pendekatannya intens sekali, sampai informasi yang kami dapat tidak hanya mengajak masuk ke kabinet, tapi misalnya tawaran-tawaran logistik. Bocorin dong Mas. Nah ini yang paling bagus nih pertanyaan, karena nggak ada yang nanya kayak bocor halus. Jadi sebetulnya setelah saya bergabung di pemerintahan, yang pertama saya harus jelaskan kan kepada para pendukung, kepada para relawan, itu banyak yang kecewa, terus terang banyak yang kecewa kepada para pendukung. Salah satu pendukungnya kan PKS. Salah satu pendukung PKS, dan saya bicara sama pimpinan-pimpinan di sana. Oh ini keputusan yang telah saya ambil. Saya sudah pikirkan matang-matang, saya sudah konsultasikan dengan keluarga, saya istiqoroh. Dan hubungan saya sama PKS itu
kan sudah lama dari 2017 kita bersama-sama. Ya. Sebelum ada Pak Anies Baswedan loh. Saya udah duluan sama PKS, sudah keliling, sudah ditentukan calon gubernurnya saya, calon wakil gubernurnya Mardhani Alisera. Jadi ini hubungannya sudah sangat lama. Di Pilpres 2019 juga seperti itu dan kita sudah terbangun chemistry. Jadi saya sudah sampaikan dan saya tentunya perlu menjelaskan bahwa ini pertimbangan-pertimbangan saya dan saya ingin PKS dan beberapa partai pendukung lainnya yang mungkin berpikiran lain terhadap dalam jalannya pemerintahan dan relawan-relawan itu bisa dijelaskan. Jadi dan diskusi itu intens sekali, intens sekali termasuk pembicaraan untuk 2024. Jadi jauh sebelum jadi saya masuk ke kabinet itu kan 2020. Pembicaraan itu sudah dimulai. Jadi bukan artinya terus saya sekarang mendekati, enggak, saya hanya melanjutkan pembicaraan. Dan yang saya sampaikan jika misalnya sudah ada kesepakatan ya monggo. Tafadhol, silahkan. Tapi kalau enggak ya saya punya pembicaraan yang sudah sebelumnya kita jalin, ada kedekatan dan chemistry dan kira-kira pandangan seperti apa, dan ini menurut saya sesuai dengan harapan untuk keberlanjutan pembangunan ke depan, percepatan yang fokus pada bidang ekonomi, dan itu udah sepakat juga di awal, sudah sepakat gitu, dan sudah kita ingin memastikan bahwa para pendukung itu akan menjadi bagian daripada membangun Indonesia secara bersama-sama. Karena saya sudah merasakannya. Jadi ini yang saya sampaikan dan bukan PKS ya kepada PKS, dan ada beberapa relawan-relawan inti yang sekarang ini masih sama saya. Jadi tidak benar itu bahwa mendekatinya setelah koalisi terbentuk. Malah saya yang bilang, dan sampai sekarang mereka yakin ini masukan yang benar, bahwa bernama koalisi perubahan itu ya salah total. Kenapa, Mas? Kenapa? Karena apa yang mau dirubah? Kalau tingkat kepuasan pemerintah dulu misalnya di DKI ini sebelum Mbak Vera stop nih. Dulu di DKI kan saya menjaga narasi juga. Waktu kita melawan dua pasangan lainnya, saya jaga narasi ini. Saya bilang kita nggak boleh, karena sebagian besar rakyat Jakarta itu meyakini efektivitas dari pemerintahannya Pak Basuki dan Pak Jarot. Saya bilang kita harus ada. Jadi misalnya program apa? KJP, kita teruskan KJP plus, KJS plus. Jadi nggak pernah itu pada saat itu pasangan kita bilang hanya yang kurang baik kita akan perbaiki. Yang bagus kita akan tambah, kita akan tingkatkan, kita akan akselerasi. Sehingga change and continuity itu selalu kan isu daripada pemilu itu ada change dan continuity. Nah pada 2019 jelas isu besarnya adalah continuity. Makanya Prabowo Sandi waktu itu mengusung change nggak berhasil. Karena kita hanya bisa mendapatkan 45%. Tapi kalau misalnya continuity with change, jadi yang ditekankan adalah continuity with change, itu beda mungkin cerita bisa beda cerita. Tapi kalau kita bilang perubahan ini, kan akhirnya kita tersudut ke kelompok yang anti pemerintah. Anti pemerintah sekarang cuman ya kita nggak tahu ya, karena 21 ya Mas ya. Di pemerintah cuman ya, segitulah. Mas, Kan saya mau menang. Kalau dalam kontestasi Pilpres kan kita bagaimana caranya menawarkan suatu pemikiran yang bisa dipilih, bisa diterima oleh masyarakat gitu. soal tawaran Mas juga info yang kami dapat juga bertemu dengan Airlangga Hartarto ya, Mas Airlangga lah, dan situ ada pembicaraan soal capres dan cawapres. Gimana tuh Mas detailnya Mas? Saya sampaikan ke Pak Airlangga bahwa karena Pak Airlangga kan belum menentukan pilihan. Saya bilang isunya ini tentang ekonomi. Jadi Bapak kan Menko Perekonomian. Peluangnya sangat besar kalau kita fokus pada
isu-isu tentang ekonomi. Kita ya Mas ya, bukan Pak Erlangga ya. Kita kan saya waktu itu ngomongnya sama Pak Erlangga, jadi kita berdua. Capres poros baru, pasangan poros baru. Saya waktu itu, tapi saya belum bergabung sama P3 waktu itu. Sekarang kan udah bergabung, jadi ya saya nggak bisa meneruskan pembicaraan itu per hari ini. Karena belum dapat, ya itu kan domainnya Pak Mardiono ya. Tapi saya menyampaikan bahwa Pak, ini isunya adalah ekonomi, continuity. Kalau Bapak fokus dengan suatu pemikiran yang kita diartikulasikan atau diinterpretasikan oleh masyarakat ini sebagai kandidat ekonomi, ini peluangnya sangat besar gitu. Pembicaraan saya sama Pak Erlangga seperti itu. Soal capres cawapres tapi itu kan artinya Mas. Saya nggak berani menyentuh capres karena capres cawapresnya itu kan sekali lagi waktu itu saya belum bergabung dengan partai. Artinya Mas menjajaki peluang dengan Golkar ya waktu itu. Waktu itu saya ingin mengajak Golkar juga untuk berpikir dengan alur yang sama, yaitu alur fokus kepada bidang ekonomi yang ada dua hal di bidang ekonomi, yaitu lapangan kerja dan menjaga stabilitas harga-harga bahan pokok. Itu yang menjadi fokus kita. Mas, tapi kalau kita bicara peluang Mas Sandi menjadi cawapres Mas Ganjar ini kalaupun nanti menang kan akan running untuk 2 periode. Kami dengar bahwa Mas Sandi diminta untuk menandatangani sebuah kontrak lah kalau nanti jadi cawapres Mas Ganjar itu tidak boleh bermanuver untuk 2029. Benar nggak? Saya pernah jadi wakil gubernur, pernah saya juga jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Saya sangat mengerti posisi wakil itu seperti apa. Kan posisi wakil itu ya boleh dibilang bukan Ben Sarip Mas. Sebetulnya sih kalau mau bicara bahasa terang ya kita harus menjadi pengganti. Kapanpun ditugaskan oleh presiden, saya wakilnya gitu loh. Mungkin cuman job desk-nya itu cuman 2 gitu kali. Satu ditugaskan saat presiden berhalangan, kedua mematuhi ya disposisi daripada presiden kan, seperti itu, sama tugas-tugas yang melekat lainnya. Jadi buat saya ini pengabdian. Jadi kalau misalnya memang itu yang dibutuhkan agar tidak ada kekhawatiran terhadap langkah-langkah ke depan, ya kita bisa sepakati di depan. Jadi jangan sampai ada. Dulu sama Pak Anies waktu di Jakarta kita tidak menandatangani, tapi ya ada yang ditandatangani yang lain. Tapi untuk pembagian yang pekerjaan cuman bilang ya waktu itu bilang ya kan kayak main bulu tangkis saja. Kalau saya lagi di depan, Mas Andi yang cover di belakang. Kalau saya lagi main di net, ada yang cover di belakang, saling mengisi. Padahal kalau dilihat pemerintahan kan waktu di DKI dan di pemerintahan pusat juga kan aspeknya kan adalah aspek Kesra, ya, pembangunan manusia dan berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, ada tentang ekonomi, tentang pembangunan maupun juga tentang berkaitan dengan pemerintahan kan. Jadi ya dalam hal itu kita nggak usah membagi-bagi, tapi lebih menyadari bahwa kita harus bisa saling mengisi. Tapi siap tanda tangan itu Mas? Kalau saya yakin jika itu yang diperlukan untuk memastikan sebuah kejelasan, saya nggak ada masalah. Selama apa yang ditandatangani itu secara hukum bisa dipertanggungjawabkan. Karena buat saya yang ada di depan mata dulu lah. Kita harus berjuang untuk bisa pemilu 2024 ini menjawab aspirasi dari masyarakat untuk mempercepat pembangunan dengan fokus di bidang ekonomi. Atau jangan-jangan sudah tanda tangan ya Mas? Soalnya gue dengar udah 95% nih. Bocor halus. Iya. Nggak takut ribut Mas kalau ada tanda tangan. Saya sih waktu saya membangun usaha juga banyak yang kesepakatan, ada yang ditandatangan, ada yang tidak ditandatangan. Tapi track record saya chemistry dan lain sebagainya. Kalau kita misalnya sudah
berkomitmen, kita berjalan bersama, ya kita harus siap-siap konsekuensi apapun. Kalau ada perbedaan pendapat, ya kalau posisi saya di wakil presiden, ya saya harus mengerti bahwa yang call the shot itu ya presidennya. Dan kalau ada masukan, ya saya sampaikan. Tentunya dalam kapasitas norma-norma dan kearifan serta adat budaya yang kita miliki. Ya, ini pesan untuk PDI Perjuangan berarti. Mas Andi siap untuk tanda tangan. Oke, tak terasa kita sudah ngobrol banyak dengan Mas Andi dengan bocoran-bocorannya. Terima kasih banyak Mas Andi, dan pemirsa saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube Tempo.co, dan kalian bisa mendengarkan di Spotify Bocor Alus Politik. Terima kasih, sampai jumpa.